Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan kumbang dari ulat usia muda dan usia tua. Ini pertanyaan dari beberapa kawan-kawan subscriber ya. Kemarin juga ada di kolom komentar Abang Anwar Ardes ya. Buat teman-teman yang lain yang pengen saya jawab keluhan atau trik-trik yang lain, boleh di kolom komentar ditanyakan ya. Nanti kalau ada waktunya saya buatkan videonya buat teman-teman ya. Dan semoga bisa membantu teman-teman. Jadi kita bisa bedakan ya. Ini ada dua wadah dari ulat, kepompong sampai kumbangnya. Jadi di wadah ini adalah ulat, kepompong, dan kumbang dari usia 3-4 bulan. Jadi inilah ukurannya, bentuknya seperti itu. Terus ada beberapa seperti cacat gitu ya sayapnya. Nah, kayak kebelah gitu. Itulah kenapa pembuatan kumbang itu harus dari ulat yang sudah matang umurnya, harus sudah tua, agar tidak seperti ini. Kalau ukuran menurut saya tidak terlalu berpengaruh sih ya, tapi lebih ke daya tahannya. Terus banyak yang mati seperti itu kalau yang ulat muda itu. Ini ya, Bang Anwar Ardes ya, lihat ya. Ini dari umur ulat yang masih muda. Coba sekarang kita lihat dari umur yang 7-8 bulan seperti itu. Jelas beda ya teman-teman ya. Ukurannya, bentuk ulat, bentuk kepompong, dan bentuk kumbangnya. Dari ulat tua ini, kumbangnya lebih membulat seperti itu. Kalau yang dari ulat muda, itu si kumbangnya itu lebih memanjang, kecil memanjang ya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Kita lihat dulu dari ulatnya ya. Ini adalah ulat umur 3-4 bulan. Dan ini umur 6-7-8 bulan ya teman-teman. Dari ukuran aja sudah kelihatan ya. Terus kalau dipegang seperti ini, yang ulat muda itu masih lembek. Tapi kalau ulat yang udah tua, itu kalau dipegang kayaknya keras teman-teman. Berisi dia, berisi. Gitu. Bedainnya gitu aja, diginiin. Walaupun ukurannya kecil, kalau ulat tua itu diginiin, dia berisi padat. Tapi kalau ulat muda, dia lembek teman-teman ya. Lembek. Diginiin lembek banget tuh. Itu dari ulatnya ya. Sekarang kita lihat dari kepompong. Ini hidup ya teman-teman. Tuh. Ini dari ulat 3-4 bulan. Lebih ramping, manjang seperti itu ya. Kita lihat dari ulat yang lebih tua. Dia lebih membulat. Beda dengan dari ulat yang muda, lebih manjang. Ukuran jelas berbeda ya teman-teman ya. Yang ulat tua itu lebih kokoh. Bisa dibedakan teman-teman ya. Yang ini ulat tua, yang ini ulat muda. Mudah-mudahan cukup jelas.
Sekarang kita ke kumbang. Dari kumbang yang dibuat dari ulat yang masih muda, biasanya bentuknya lebih memanjang, teman-teman. Mohon maaf, kita pegang dulu ya teman-teman karena dia lari-lari. Oke teman-teman, seperti ini ya, lebih memanjang, kecil memanjang gitu, lihat. Sekarang kita coba ambil yang dari umur yang lebih tua, umur ulat tua. Seperti kepompongnya dia lebih membulat. Dan ukuran emang agak beda ya teman-teman ya, agak besar. Tapi ada juga yang ulat tua tapi ukurannya kecil, ada juga teman-teman ya. Lihat, dia lebih membulat. Kalau dari ulat muda itu lebih memanjang teman-teman, dan ukurannya beda ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Ini dari ulat yang usia tua, ini dari ulat yang usia muda. Beda. Lebih bulat ya teman-teman. Punggungnya pun bulat. Kalau ini lebih memanjang, lebih ramping. Teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Mohon maaf gambarnya kalau kurang jelas karena saya rekam menggunakan handphone. Jadi gitu teman-teman. Oh iya, satu lagi, kalau kumbang yang dibuat dari ulat yang masih muda itu, selain dia banyak kegagalan alias mati dia di botol nanti, ada juga yang jadi tapi pecah sayapnya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, sayapnya seperti pecah ini, tidak menyatu. Ini tidak sempurna teman-teman. Dan menurut saya ini kumbang jelek. Tuh ya teman-teman ya. Coba cari yang lain, lihat yang lain. Kurang sempurna ya teman-teman. Terus nanti anakannya banyak, karena anakannya nanti daya tahannya kurang kuat, biasanya banyak kematian, mati lemas. Salah satu faktornya ya dari pembibitan kita yang asal-asalan buat bikin kumbang. Itulah, harus hati-hati bikin kumbang ya teman-teman, agar kita tidak mengalami kegagalan, nggak banyak masalah nanti pas mulai ternaknya. Kalau yang dari ulat tua itu biasanya daya tahan tubuhnya lebih kuat, dan anakannya pun tidak mudah mati lemas teman-teman ya. Terus pertumbuhannya juga lebih cepat dibanding dari usia bibit muda. Kalau dari bentuk sama aja teman-teman ya, cuman seratnya, terus dia lebih ngegembung, melendung gitu ya teman, gendut. Nah gitu teman-teman. Jadi ada beberapa perbedaan ya, kumbang yang dibuat dari bibit atau ulat usia muda dengan bibit yang
usia matang atau usia tua ya. Usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu teman-teman ya. Jadi banyak keunggulan di sini ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video saya dan cukup jelas ya buat Bang Anwar ya. Buat teman-teman yang lain juga yang WA saya, semoga video saya ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Buat teman-teman yang lain yang mau bertanya, yang mau dibikinin video apa, silahkan. Yang masih penasaran tentang budidaya ulat Jerman ini, entah pakannya, entah cara membuat kotak, atau tentang apapun yang kalian belum mengerti, belum paham, silahkan bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya jadikan bahan pembuatan video saya ya teman-teman. Jadi setiap saya membuat video udah ada yang nunggu ya teman-teman. Jadi bener-bener pertanyaan dari teman-teman baru saya bikinin videonya. Begitu teman-teman ya. Biar lebih bermanfaat lah video saya buat video agar bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe, yang baru mampir ke channel saya, silahkan tekan dulu lonceng dan tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, agar channel Papa Selji ini lebih maju dan berkembang. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.